Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Bani. Di sini saya akan membahas 25 teori komunikasi. Oke, yang pertama itu adalah teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell ini pertama kali dicetus pada tahun 1948, di mana teori ini menjadi teori komunikasi yang cukup sederhana dan juga sampai saat ini menjadi teori komunikasi dasar. Nah, teori komunikasi Laswell ini berbunyi who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang kedua adalah teori behaviorisme. Behaviorisme ini dicetus oleh John Dawson, di mana teori ini mencakup seluruh perilaku manusia. Artinya adalah ada kaitan antara stimulus dan juga respon pada perilaku manusia. Selanjutnya adalah teori informatif. Teori informatif ini beranggapan bahwa komunikasi adalah suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam proses berkomunikasi. Nah, yang keempat adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini lebih menekankan pada public awareness atau kesadaran masyarakat terkait suatu isu yang harus didengar, harus dilihat, dan harus diketahui oleh publik. Jadi media ini berperan penting dalam mengatur dan juga membentuk agenda publik. Yang kelima adalah teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu mempunyai pandangannya tersendiri terhadap suatu kenyataan. Nah, selanjutnya adalah teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Next ada teori kultivasi yang lebih menekankan pada efek dari komunikasi massa, di mana media massa ini memiliki efek kumulatif yang dapat mempengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat dibandingkan dengan personal seseorang. Next ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini beranggapan bahwa kita belajar didasarkan pada kemampuan untuk menafsirkan suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam suatu lingkungan. Kemudian ada teori inokulasi. Teori ini juga disebut sebagai teori suntikan. Ibaratnya adalah orang yang tidak siap menahan penyakit, maka ia harus disuntik vaksin untuk menambah kekebalan tubuhnya. Teori ini menjelaskan sebuah strategi bagaimana cara melindungi diri dari pengaruh atau persuasi sebagaimana vaksin melindungi tubuh kita. Teori yang ke-10 adalah teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa pendapat umum terbentuk dari pengaruh komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan juga dari perspektif dari masing-masing individu dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh media sosial dalam kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan individu terhadap media massa akan berkembang apabila informasi yang didapat belum pernah ditemukan dalam pengalaman secara langsung. Next ada teori birokrasi. Teori ini biasanya dipakai dalam komunikasi berorganisasi. Jadi Max Weber mengatakan bahwa teori birokrasi ini biasanya digunakan untuk mencapai efektivitas dalam komunikasi berorganisasi. Yang ke-14 adalah teori analisis transaksional. Teori ini lebih menekankan pada hubungan interaksi komunikasi antar individu. Next ada teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori yang ke-16 adalah teori difusi inovasi. Teori ini beranggapan bahwa seseorang yang memiliki
atau mempunyai suatu hal yang baru, cenderung untuk menginformasikannya atau menyebarluaskannya kepada orang lain. Next, ada teori sikap atau standpoint. Jadi Harding-Loevwood ini beranggapan bahwa salah satu cara dalam mengetahui keadaan dunia adalah dengan melihat dari sudut pandang atau sikap wanita. Menurut Harding, teori ini adalah turunan dari teori feminisme, di mana fokusnya adalah wanita yang seringkali termarginalisasi. Selanjutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai media massa dalam pemilihan kampanye umum tahun 1940. Jadi studi ini berasumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Selanjutnya adalah teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik dari para anggota. Jadi teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif. Next, ada teori connectionism atau juga disebut dengan trial and error. Jadi menurut teori ini, apabila masing-masing dari organisme bertemu dengan situasi yang baru, maka mereka akan menerapkan sistem coba-coba. Jika dalam proses coba-coba tersebut tidak sengaja memenuhi situasi, maka hal ini akan terus diterapkan. Next adalah teori classical conditioning. Teori ini beranggapan bahwa segala bentuk perilaku manusia adalah hasil dari conditioning. Jadi hasil tersebut biasanya berasal dari latihan ataupun kebiasaan yang kemudian akan bereaksi terhadap suatu rangsangan dalam kehidupan sehari-hari. Next, ada teori operant conditioning atau disebut dengan Skinner. Jadi teori ini beranggapan bahwa penghargaan atau motivasi adalah dua faktor terpenting dalam sebuah pembelajaran, di mana apabila seorang guru ini memberikan nilai yang bagus dan juga penghargaan terhadap siswanya, maka ini juga dapat mampu menunjang proses pembelajaran dari siswa tersebut. Teori yang ke-23 adalah teori disensification. Teori ini beranggapan bahwa pengguna media ini memiliki peran aktif dalam memilih media mana yang akan ia gunakan. Yang ke-24 ada teori sibernetik. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi. Pengontrolan dari sistem ini berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, yang terakhir adalah teori humanisme. Teori ini merupakan teori belajar manusia agar lebih bisa mengenal terhadap diri sendiri. Tujuan dari teori ini adalah upaya untuk pengenalan diri dan juga upaya untuk menyelesaikan diri dalam kehidupan masyarakat.